Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, hari ini kita akan mereview pelajaran ilmu pengetahuan alam bab 6 tentang energi panas dan perpindahannya. Suhu. Suhu adalah tingkat atau derajat dari panas atau dinginnya suatu benda atau zat. Alat untuk mengukur suhu dinamakan termometer. Jenis termometer ada dua, yaitu termometer ruang dan termometer klinis. Termometer ruang digunakan untuk mengukur suhu ruangan, sedangkan kalau termometer klinis digunakan untuk mengukur suhu badan. Akibat dari perubahan suhu, itu ada dua, yaitu penyusutan dan pemuaian. Penyusutan adalah panjang, lebar, dan luas benda berkurang karena terkena suhu dingin. Sedangkan kalau pemuaian, panjang, lebar, dan luas benda bertambah karena terkena kalor atau panas. Nah, contoh-contohnya dalam kehidupan sehari adalah pemasangan bingkai kaca jendela dibuat longgar. Yang kedua adalah ban sepeda motor dan mobil tidak diisi udara terlalu banyak. Ketiga, kawat atau kabel listrik dan telepon sengaja dipasang mengendur. Yang keempat, pemuaian yang terjadi pada gelas kaca tidak merata ketika disiram air panas. Yang kelima, sambungan rel kereta api sengaja dibikin celah. Yang terakhir adalah penggunaan termometer. Selanjutnya kita belajar tentang perpindahan kalor. Kalor mengalir dari benda yang bersuhu tinggi atau panas ke benda yang bersuhu rendah atau dingin. Perpindahan kalor itu ada 3 cara, yaitu radiasi, konduksi, dan konveksi. Radiasi adalah perpindahan panas yang tidak melalui zat perantara atau bisa disebut secara pancaran. Contohnya sinar matahari. Konduksi adalah perpindahan kalor tanpa memindahkan zat perantaranya. Hanya energi kalor aja yang berpindah. Nah, biasanya perpindahan kalor secara konduksi terjadi pada zat padat. Ketiga adalah konveksi. Konveksi adalah perpindahan kalor yang disertai dengan perpindahan zat perantaranya. Biasanya, peristiwa perpindahan kalor secara konveksi ini terjadi pada zat cair dan gas. Sekarang kita belajar tentang sifat hantaran benda. Berdasarkan kemampuan benda dalam menghantarkan panas, benda itu dikelompokkan menjadi 3, yaitu konduktor, isolator, dan semikonduktor. Konduktor adalah bahan yang dapat menghantarkan panas dengan baik. Contohnya ada besi, aluminium, tembaga. Sedangkan kalau isolator adalah bahan yang tidak dapat menghantarkan panas, contohnya kayu, kain, dan plastik. Sedangkan kalau semikonduktor adalah bahan yang mempunyai sifat hantaran kalor atau listrik di antara konduktor dan isolator, jadi di tengah-tengah. Contohnya adalah silikon, germanium, dan gallium. Manfaat sumber panas dalam kehidupan sehari-hari. Sumber panas itu apa? Sumber panas adalah benda yang dapat menghasilkan panas. Nah, contohnya adalah panas matahari. Panas matahari disebut sumber panas. Nah, panas matahari dapat digunakan sebagai tenaga pembangkit listrik, terus bisa untuk mengeringkan pakaian, dan lain-lainnya. Kedua adalah api. Api pada kompor digunakan untuk memasak. Yang ketiga adalah panas setrika. Panas setrika digunakan untuk melembutkan pakaian. Terima kasih. Halo adik-adik, nama aku Kak Ica dan hari ini kita akan belajar mengenai wujud benda dan perubahannya. Pertama, kita lihat dulu nih zat padat. Zat padat itu adalah zat atau materi yang memiliki bentuk dan juga volume. Ciri-cirinya nih ada banyak, diantaranya bentuk dan volumenya akan selalu tetap, lalu letak molekulnya sangat teratur dan berdekatan, ketiga, gaya antara molekulnya sangat kuat, dan keempat, gerakan molekulnya terbatas. Contoh-contohnya nih ada di kehidupan kalian loh sehari-hari, ada genteng, kelereng, balok kayu, dan sebagainya. Oke, next kita akan bahas mengenai zat cair. Zat cair memiliki volume yang tetap, hanya saja bentuknya dapat berubah-ubah sesuai dengan wadah atau tempat yang ia tempati. Ciri-cirinya nih ada banyak loh, ada bentuknya selalu berubah sesuai dengan tempatnya, volumenya selalu tetap, letak molekulnya berdekatan, dan sebagainya. Nah, karena ciri-ciri inilah yang menyebabkan bentuknya selalu berubah mengikuti tempatnya. Nah,
Ciri-cirinya nih ada di kehidupan kalian sehari-hari juga, misalnya di sirup yang kalian minum waktu buka puasa, lalu di minyak yang ibu kalian pakai buat masak, terus ada kopi juga nih, kalian biasanya ada lah ya yang minum kopi. Oke, next. Kita akan bahas mengenai zat gas. Zat gas itu adalah suatu materi atau zat yang memiliki volume serta bentuknya akan selalu berubah-ubah mengikuti bentuk wadah yang ditempatinya. Ciri-cirinya ini adalah bentuk dan volumenya berubah sesuai dengan tempatnya, letak molekul-molekulnya sangat berjauhan, gaya antar molekulnya sangat lemah, dan yang terakhir gerak molekul sangat bebas sehingga dapat memenuhi ruangan. Udara yang kalian hirup nih sehari-hari, itu juga termasuk zat gas loh adik-adik. Jadi kalian nggak bisa lihat, kalian nggak bisa pegang, tapi kalian bisa menghirupnya. Nah itu tuh contohnya zat gas. Terus udara yang ada di balon yang kalian tiup, itu juga contoh zat gas loh. Oke, sekarang kita akan bahas mengenai perubahan wujud benda. Oke, yang pertama yang akan kita bahas adalah membeku. Apa sih itu membeku? Membeku itu adalah perubahan wujud dari zat cair menjadi zat padat. Ciri-cirinya itu kalau misalnya kalian masukin air ke dalam gelas gitu, atau ke dalam plastik. Terus plastiknya kalian taruh di kulkas atau freezer di rumah kalian. Nanti beberapa saat kemudian jadi deh es. Nah, lalu kita akan bahas mengenai mencair. Mencair itu adalah perubahan wujud dari zat padat menjadi zat cair. Contohnya, es di dalam plastik yang udah kalian bekuin, kalian keluarin lagi nih, terus kalian taruh aja di atas meja, nggak diapa-apain, nggak dibalikin ke kulkas. Nah, nanti esnya itu akan mencair adik-adik. Oke, next. Kita akan bahas mengenai menguap. Menguap itu adalah perubahan wujud dari zat cair menuju zat gas. Contohnya itu misalnya ibu kalian masak air. Nah, setelah beberapa saat airnya itu akan menguap. Itu menandakan kalau misalnya dia mengalami proses penguapan. Yang selanjutnya, mengembun. Mengembun itu adalah perubahan wujud dari zat gas menjadi zat cair. Kalian nih kalau abis hujan nih malamnya, terus pagi-pagi tuh kalian lihat nggak sih titik-titik air di atas daun? Atau enggak kayak titik-titik air di kaca mobil? Itu tuh contoh dari mengembun. Kemudian kita ada mengkristal. Mengkristal itu adalah perubahan wujud dari zat gas menjadi zat padat. Contohnya adalah salju. Dan yang terakhir ada menyublim. Menyublim adalah perubahan wujud dari zat padat menjadi zat gas. Contohnya adalah kamper yang ada di rumah kalian. Jadi itu tuh awalnya berbentuk, lalu lama-lama menghilang deh. Nah itu contohnya menyublim. Oke, terima kasih atas perhatiannya adik-adik. Semoga ilmunya bermanfaat dan kalian jadi semakin ngerti ya sama materinya. Dah. Halo adik-adik, jadi hari ini kita akan belajar tentang siklus air. Hal pertama yang akan kita bahas yaitu tahapan siklus air. Ada 3 tahapan siklus air. Yang pertama, penguapan. Penguapan terdiri dari evaporasi, transpirasi, dan sublimasi. Evaporasi berasal dari air laut, rawa, danau, samudra, dan lainnya yang menguap akibat adanya pemanasan sinar matahari. Transpirasi berasal dari proses fotosintesis pada tumbuhan. Sedangkan sublimasi berasal dari es yang tidak melalui fase cair. Uap dari hasil ketiganya kemudian naik ke atmosfer. Tahapan selanjutnya yaitu kondensasi. Kondensasi adalah proses berubahnya uap air menjadi partikel es akibat suhu udara yang rendah, kemudian membentuk awan. Tahapan yang terakhir yaitu presipitasi. Presipitasi adalah proses mencairnya awan hingga jatuh menjadi hujan. Ketiga fase tersebut kemudian berulang-ulang dan membentuklah siklus air. Berdasarkan jangkauannya, siklus air dibagi menjadi 3, yaitu siklus pendek, siklus sedang, dan siklus panjang. Perbedaannya, pada siklus pendek tidak terjadi pergerakan awan. Pada siklus ini, awan yang terbentuk akan turun menjadi hujan. Sedangkan pada siklus sedang terjadi pergerakan awan
dan turun hujan di permukaan daratan. Selanjutnya, pada siklus panjang, terjadi pembentukan kristal es yang kemudian turun salju. Salju ini membentuk gletser yang kemudian membentuk aliran sungai dan berjalan menuju daratan kemudian ke laut. Air bermanfaat bagi seluruh makhluk yang ada di bumi. Untuk manusia, air digunakan untuk berbagai keperluan. Keperluan rumah tangga, untuk minum, masak, mandi, dan mencuci. Keperluan industri, keperluan rekreasi dan olahraga, keperluan pertanian dan peternakan, serta keperluan transportasi. Bagi hewan, air digunakan untuk minum, produksi susu, tempat hidup, membersihkan tubuh, sebagai alat perlindungan, serta sebagai senjata. Selanjutnya, bagi tumbuhan, air sangat bermanfaat pula sebagai tempat hidup, sebagai pelarut zat hara, sebagai alat transportasi untuk memindahkan zat hara, serta sebagai bahan dasar fotosintesis. Terima kasih adik-adik sudah menonton video ini. Semoga ilmu yang kalian dapatkan bermanfaat. Jadi, materi yang akan dibahas dalam pertemuan kali ini adalah mengenai materi dalam kehidupan sehari-hari. Lalu, apa definisi dari materi? Materi adalah setiap objek atau segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa. Misalnya, air, batu, pasir, tanah, dan lain-lain. Materi yang banyak jenisnya tersebut dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu benda gas, cair, dan padat. Kemudian, zat penyusun yang membentuk materi dibagi menjadi 2, yaitu zat tunggal dan zat campuran. Zat tunggal atau disebut zat murni adalah zat yang komponen penyusunnya hanya satu zat atau materi. Lalu, zat campuran adalah zat yang komponen penyusunnya terdiri atas 2 atau lebih zat atau materi. Zat dibagi menjadi berupa unsur dan senyawa. Unsur adalah zat kimia yang tidak dapat dibagi lagi menjadi zat yang lebih sederhana. Contohnya itu ada unsur logam dan juga non-logam. Lalu senyawa adalah zat tunggal yang terbentuk dari beberapa unsur. Contoh unsur senyawa adalah garam, air, dan gula. Lalu zat campuran dibagi menjadi 2, yaitu zat campuran homogen dan zat campuran heterogen. Zat campuran homogen adalah zat campuran yang terdiri atas 2 materi atau zat yang menyatu secara merata. Contohnya adalah air teh, air gula, sirup, dan udara. Zat heterogen adalah campuran yang terdiri atas 2 zat atau materi berbeda yang tidak dapat menyatu secara sempurna. Contohnya, air kopi tumbuk, air dengan tanah, dan air dengan minyak. Kemudian, mengidentifikasi campuran dalam kehidupan sehari-hari. Jenis-jenis campuran dalam kehidupan sehari-hari yang pertama seperti kuningan. Komponen penyusun campuran dari kuningan yaitu tembaga dan seng. Sifat campurannya, campuran terdiri dari 2 unsur. Lalu yang kedua, perunggu. Komponen penyusun campuran dari perunggu yaitu ada tembaga dan timah. Sifat campurannya terdiri dari campuran 2 unsur. Lalu yang terakhir ada es krim. Komponen penyusun es krim yaitu ada air, susu, dan gula. Sifat campurannya, campuran terdiri dari 2 senyawa yaitu air dan gula dan 1 campuran yaitu susu.